Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Kiai Mustafa dan Habib Hussein belum datang juga. Aku khawatir terjadi sesuatu pada mereka. Din, terdengar suara klakson mobil. Habib Hussein sama Kiai Mustafa udah datang, ucap Ustadz Baharudin. Aku bangkit dan mengintip keluar jendela. Terlihat ada 2 pria parubaya bergamis putih dengan 5 orang anak muda. Aku pun berkenalan dengan mereka. Habib Hussein memiliki aura yang menyejukkan dan begitu hangat. Kiai Mustafa juga sama. Bedanya beliau lebih sering bercanda. Sementara itu 5 orang lainnya adalah murid Habib Hussein dan Kiai Mustafa. Aku hanya mengobrol dengan Bang Fahad dan Hasim. Ustadz Baharudin meminta beberapa santri senior dan guru pesantren untuk siap-siap. Aku tak menyangka akan seramai ini. Tadi Habib Hussein sempat bilang, kalau membersihkan tempat pesugihan sampai ke akar-akarnya akan sangat sulit, makanya perlu banyak pasukan. Sekitar pukul 8 malam kami menuju lokasi. Butuh waktu 1 jam lebih perjalanan untuk sampai ke area Gunung Ciremai. Aku diminta menumpang di mobil Kiai Mustafa, karena ia yang paling hafal jalan. Suasana begitu canggung, karena Kak Nasrul atau Ustadz Azam tidak di mobil yang sama. Ana gak nyangka ada yang sengaja nanam kandang jin dekat makam ulama, ucap Habib Hussein yang duduk di depan. Iya Bib, benar-benar keterlaluan, sahut Kiai Mustafa yang duduk di sampingku. Ini jadinya ke atas apa bawah? Tanya Kak Hazim yang mengendarai mobil. Ikutin mimpi Gilang aja, ucap Kiai Mustafa. Aku sudah menceritakan tentang mimpi di tengah hutan. Jadinya kami mengarah ke sana, tidak ke tempat terjadi kecelakaan. Saat akan memasuki hutan di dasar jurang, Kak Hasim sempat menghentikan mobil. Ada yang aneh Bib, ucapnya. Kenapa? Lihat deh jalannya. Habib Hussein melihat ke depan. Kayak bekas mobil lewat ya. Nah itu Bib. Jalanannya memang agak berlumpur, jadi ketika ada mobil lewat, jejaknya pasti terlihat. Ngapain mobil ke daerah sini? Ucap Kiai Mustafa. Maju lagi Sim. Kita lihat aja ada apa lagi di depan. Mobil melaju, menembus hutan yang gelap. Tak beberapa lama kemudian, kami dihadapkan dengan lapangan yang luas. Kayaknya bukan cuma 1 mobil aja Bib, ucap Kak Hasim. Bener, banyak bekas mobil parkir, balas Habib Hussein. Apa pernah ada acara di sini? Siapa yang mau bikin acara di tengah hutan Sim? Kami turun dari mobil. Aku langsung mengedarkan pandangan. Gelap. Karena memang tidak ada penerangan sama sekali. Bulan pun sedang bersembunyi di balik awan. Itu apa Bib? Teriak Kak Hasim sembari menyorot sesuatu di tengah lapangan. Kami berjalan ke sana. Terlihat ada meja batu berwarna hitam. Sama persis dengan yang ada di mimpiku. Meja batu berwarna hitam. Habib Hussein menyentuh meja itu. Sekte, gumamnya. Apa Bib? Tanya Kiai Mustafa. Ini tempat sekte, aliran sesat. Mereka pernah berkumpul di sini. Dan meja ini jadi tempat persembahan mereka. Persembahannya apa? Persembahannya adalah manusia. Astagfirullah. Berarti mirip sama pabrik gula di sini. Banyak yang jadi tumbal. Biasanya mereka ambil perawan, ucap Kiai Mustafa. Berarti penguasa di sini si siluman anjing Lang? Tanya Habib Hussein. Iya Bib, balasku. Tapi kenapa sepi banget ya, kayak nggak apa-apa? Apa mereka udah kabur? Ucap Kak Hazim. Nggak mungkin Zim. Mereka pasti masih ada di sekitar sini. Apa kita harus masuk ke dalam hutan? Ucap Kiai Mustafa. Jangan, bahaya. Bisa jadi mereka sengaja memancing kita ke dalam hutan, balas Habib Hussein. Kamu bawa palu Zam? Enggak Bib. Emang buat apa Bib? Tanya Kiai Mustafa. Hancurin meja ini, balas Habib Hussein. Ditabrak pakai mobil aja Bib, usulku. Sayang mobilnya. Kalau pakai kunci ban gimana Bib? Tanya Kak Hasim.
boleh dicoba. Kak Hasim berlari ke mobil, kemudian kembali lagi dengan membawa kunci ban. Di belakangnya ada Om Herman, Ustadz Azam, dan Kak Nasrul yang sedang berjalan ke sini. Tempat pesugihan ya, Pip? Tanya Ustadz Azam. Lebih buruk dari itu. Ini tempat perkumpulan sekte. Innalillahi, berarti ini meja tumbal? Ya. Aku berdiri di dekat Kak Nasrul dan Om Herman. Sama kayak mimpi kamu, Lang, bisik Kak Nasrul. Iya, Kak. Habib Hussein memegang kunci ban. Bismillah. Kemudian ia memukul meja itu dengan sekuat tenaga. Teng. Entah bagaimana, kunci ban itu malah terpental ke udara. Bersamaan dengan itu, ada angin besar menghembus dari arah hutan. Kemudian terdengar lolongan anjing yang begitu kencang. Aku sangat mengenal suara itu. Dia datang, Pip, ucapku. Kak Hasim mengambil kunci ban yang tergeletak di tanah. Kemudian ia memukul meja itu. Treng. Kali ini bukan kunci ban saja yang melayang ke udara. Kak Hasim pun ikut terpental. Keluar kalian, atau saya hancurkan tempat ini, ancam Habib Hussein. Suara lolongan anjing terdengar bersahutan. Kak Hasim yang baru bangkit terjatuh kembali. Mau apa kalian kesini? Ucapnya dengan suara berat. Ternyata ia kesurupan. Sontak aku melangkah mundur. Mana pemimpinmu? Tanya Habib Hussein seraya memegang tubuh Kak Hasim. Dia tidak perlu datang untuk melawan kalian. Sombong sekali. Habib Hussein memegang kepala Kak Hasim hingga muncul asap putih tipis. Panas, panas, teriak Kak Hasim. Sementara itu, terdengar suara dari dalam hutan. Duk, duk, duk. Kak Hasim tersadar. Dia datang, Pip, ucapnya. Aku sangat mengenal suara tawa itu. Suara tawa siluman anjing. Angin berhembus kencang, menggerakkan pepohonan di sekitar. Daun-daun kering yang berjatuhan berputar-putar di udara, membentuk pusaran. Sontak kami melangkah mundur, mendekati mobil. Srek, srek. Terdengar suara langkah kaki dari dalam hutan yang gelap. Langkah yang menyerupai gerombolan hewan. Habib Hussein meminta kami berkumpul di satu titik, kemudian membentuk lingkaran, berjaga-jaga bila ada serangan dari arah tertentu. Bulan yang tadinya terang benderang, kini tertutup awan hitam, membuat suasana menjadi gelap. Habib Hussein meminta kami menyalakan flashlight ponsel, namun penerangan ponsel saja tidak cukup. Jarak pandang kami terlalu pendek. Pip, kalau pakai lampu mobil aja gimana? Usul salah satu santri. Boleh. Lalu ia berlari ke mobil, disusul Kak Hasim dan Om Herman. Santri itu tiba-tiba terjatuh ke tanah. Om Herman dan Kak Hasim langsung menolongnya. Baru saja bangkit, ia sudah terjatuh kembali. Malahan kali ini lebih parah, seperti ada yang menarik kakinya. Ustadz Azam yang melihat kejadian itu tidak tinggal diam. Ia langsung menolong santri itu. Kemudian mereka pun berjalan mendekati mobil. Lampu mobil pun berhasil dinyalakan. Ana lihat banyak anjing hitam, ucap Kiai Mustafa. Itu anak buah siluman anjing, Pak Kiai, sahutku. Banyak juga ya. Terdengar bunyi lolongan anjing dari dalam hutan. Kami langsung fokus menghadapi serangan datang. Srek, srek. Rumput di sekitar kami mulai bergerak tak beraturan. Tak berselang lama, ada yang menarik kaki salah satu santri. Beruntung orang yang di sampingnya segera menahan. Baca ayat kursi, perintah Habib Hussein. Kami pun membaca ayat kursi dengan suara lantang. Gerakan rumput semakin cepat. Kaki beberapa orang mulai ditarik oleh makhluk tak kasat mata, termasuk Om Herman. Tariknya begitu kuat, membuat aku dan Kak Nasrul kewalahan. Lang! Kini Kak Nasrul ikut ditarik. Aku mencoba menahannya, tapi malah ikut terseret. Habib Hussein berdiri di depanku, lalu menghentakkan kaki. Seketika itu semuanya kembali normal.
Ini harus ditarik pemimpinya, Bib, ucap Kiai Mustafa. Susah, dia masih sembunyi di dalam hutan, balas Habib Hussein. Di situasi seperti ini, masuk ke hutan adalah pilihan yang buruk, sangat buruk. Jadi kami tidak akan melakukannya. Coba hancurin lagi mejanya, Bib, usulku. Soalnya siluman anjing itu pasti akan marah kalau meja persembahannya dihancurkan. Habib Hussein meminta kami bergerak mendekati meja. Kemudian menyuruh Kak Hasim untuk mengambil kunci ban yang tergeletak di tanah. Coba pukul lagi, Sim, perintahnya. Kak Hasim memukul dengan keras. Terlihat ada sedikit bagian meja yang pecah. Tak lama terdengar gonggongan yang cukup kencang. Dia kepancing, ucap Habib Hussein. Lagi, Sim. Kak Hasim kembali memukul meja itu. Ada bongkahan batu yang banyak agak bergeser, terjatuh ke tanah. Seketika itu angin kembali bertiup kencang. Aku bisa melihat ada bayangan hitam besar muncul. Dia muncul, seru Yai Mustafa seraya menatap bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu menghilang. Suasana mendadak hening. Hati-hati, teriak Habib Hussein. Peringatan itu terlambat karena aku dan yang lainnya sudah terlanjur terjengkang karena ada yang menarik dua kaki ini sekaligus. Kepala ini terbentur ke tanah. Sakit sekali. Belum sempat bangkit, tubuh ini tiba-tiba meluncur dengan sendirinya. Kak Nasrul, teriakku sembari menggapai kakinya. Aku bisa merasakan cengkraman yang begitu kuat di kaki. Kini merasakan seperti ada benda tajam yang menusuk kaki. Perih sekali. Ustadz Azam memegang tubuhku. Siapa yang siap? Teriaknya. Apa maksud ucapannya? Siap untuk apa? Saya, sahut Kak Hasim. Ustadz Azam memegang ujung jariku, lalu melakukan gerakan menarik sesuatu dan dilempar ke belakang. Tahan, Sim! Teriaknya. Kak Hasim mengamuk. Ia kesurupan. Kali ini bukan kesurupan anjing hitam, melainkan pemimpinya, si siluman anjing. Habib Hussein dan Kiai Mustafa berdiri di sampingnya. Sementara santri yang lain bersama Ustadz Baharudin terus melantunkan doa. Jangan sampai dia kabur, Zim, ucap Habib Hussein. Mata Kak Azim menyorot padaku. Seketika itu, tubuh ini merinding hebat. Kamu seharusnya sudah mati, ucapnya sembari menunjukku. Kenapa kamu masih ngejar dia? Tanya Habib Hussein. Dia seharusnya mati. Kak Hasim mengulang ucapan itu. Habib Hussein menekan pundak Kak Hasim. Ngomong yang jujur. Semua yang ada di daftar nama itu harus mati. Daftar nama apa, Lang? Tanya Ustadz Azam. Gak tahu, Pak Ustadz. Aku benar-benar tak tahu tentang daftar nama itu. Apa maksudnya? Daftar nama apa? Tanya Habib Hussein, masih menekan pundak Kak Hasim sampai meringis kesakitan. Mereka yang ikut rombongan. Rombongan ziarah? Tanya Ustadz Azam. Iya. Seketika itu semua mata memandang ke arahku. Aku bingung harus jawab apa. Waktu itu Gilang seharusnya ikut sama ibu, tapi dia ketiduran, sahut Kak Nasrul memecah kebuntuanku. Apa mereka belum cukup sampai harus ngejar yang lain? Tanya Habib Hussein. Janjinya 13 nyawa, balas Kak Hasim. Hah? 13? Om Herman tampak bingung. Berapa jumlah orang di mobil, Lang? Aku menutup mata, mengingat-ingat mimpi saat mobil itu terjatuh ke jurang. Total 10 orang. 1 yang berhasil selamat, balasku. Ditambah kamu jadi 11, sahut Ustadz Azam. 2 lagi siapa? Pak Dika, balasku. Ia sempat terlihat bergabung dengan para tumbal. Apa Pak Dika juga seharusnya ikut? Tanya Ustadz Azam. Saya nggak tahu, Pak Ustadz. 1 lagi siapa?
Aku kembali memikirkan kejadian seminggu terakhir ini. Ibunya Rehan, sahutku. Iya, ibunya Rehan. Aku ingat seharusnya ia ikut dalam rombongan, tapi dibatalkan karena saran dari Pak Nasir. Rehan itu siapa? Tanya Habib Hussein. Teman saya, Bib, balasku. Habib Hussein memegang kepala Kak Hasim sembari merapal doa. Panas, panas, teriak Kak Hasim. Siapa yang nyuruh kamu? Tanya Habib Hussein. Awalnya siluman anjing itu tak menjawab, namun setelah dipaksa oleh Habib Hussein, akhirnya ia menjawab. Rofi, pekiknya. Ternyata dugaanku selama ini benar. Ini Rofi yang mana? Kiai Mustafa tampak kebingungan. Yang mimpin rombongan ziarah Pak Kiai, sahutku. Astagfirullah. Kalau itu anak kenal, soalnya sama-sama orang Cirebon. Cuma sekarang dia tinggal di Jakarta. Berarti ada hubungannya dengan sekte ini, ucap Habib Hussein. Ya Allah, Ana gak nyangka banget, Bib. Ana kenal banget sama orangnya. Sering ikut acara pengajian di Masjid Agung, sahut Kiai Mustafa. Sekarang lepasin semua tumbalnya, perintah Habib Hussein. Kasim tertawa sambil memegang perutnya. Mereka sudah ada di sini. Sudah saya makan. Keluarkan sekarang. Habib Hussein memegang perut Kak Hasim. Wajah Kak Hasim terlihat memerah, seperti menahan sakit. Saya bisa buat anak ini mati. Spontan Habib Hussein menghentikan rapalan doanya. Pegang perut dia. Aku mendengar bisikan, tapi berpura-pura tak mendengarnya. Pegang perut dia. Bisikan itu kembali terdengar. Kulihat wajah Kak Hasim sudah tampak kesakitan. Peganglah, kalau tidak dia bisa meninggal. Aku melangkah ke depan dan memegang perut Kak Hasim. Dalam sekejap siluman anjing sudah masuk ke tubuh ini. Kini aku bisa melihat bentuk aslinya. Perutnya buncit dan mengeluarkan cahaya. Lang, samar terdengar orang memanggil, tapi aku tak bisa menjawabnya. Masih fokus pada si siluman anjing yang terikat rantai. Tarik semua tumbal di perutnya. Bisikan itu kembali terdengar. Aku berjalan mendekati si siluman anjing. Mau apa kamu? Hardiknya. Kupegang perutnya. Jangan sentuh makanan saya. Tarik, Lang, tarik. Perintah suara itu. Aku menariknya. Susah. Bebannya terlalu berat. Tiba-tiba seorang kakek bersorban muncul di sebelahku, membantu menarik semua tumbal keluar dari perut siluman anjing. Kurang ajar! Siluman anjing itu berteriak, diikuti cahaya yang keluar dari perutnya. Setelah cahaya itu menghilang, perutnya menjadi kempes. Ibu, gumamku saat melihat ibu sedang melayang di udara. Ia tersenyum, lalu terbang dan menghilang. Aku tersadar, lalu muntah. Anak sialan! Kak Hasim memakiku. Sepertinya siluman anjing itu kembali berpindah padanya. Semuanya udah bebas? Tanya Habib Hussein. Sudah, Bib, balasku seraya mengatur nafas. Habib Hussein memegang dada Kak Hasim sembari merapal doa. Ampun. Entah bagaimana aku bisa melihat siluman anjing itu sedang meronta-ronta karena lilitan rantainya semakin kuat. Ampun. Gambaran itu menghilang. Selang beberapa detik kemudian Kak Hasim tersadar. Ya Allah, lemes banget, Bib. Aduh, keluh Kak Hasim sembari duduk. Had, ambilin minum. Kiai Mustafa meminta Kak Fahad mengambil minum. Sejak kapan kamu bisa ngelakuin itu, Lang? Tanya Ustadz Azam. Kak Fahad memberiku air mineral. Aku bergegas meminumnya. Tiba-tiba aja, Pak. Tadi ada yang nyuruh, balasku. Siapa yang nyuruh? Gak tahu, Pak Ustadz. Sepertinya sih wujudnya kakek-kakek pakai sorban. Kamu pernah lihat dia sebelumnya? Belum pernah. Mungkin itu khodam leluhurnya Gilang, ucap Ustadz Baharudin.
Takutnya itu cuma pura-pura baik aja, Tat, sahut Ustadz Azam. Lain kali hati-hati ya, Lang. Iya Pak Ustadz. Kuhabiskan 1 botol air mineral dengan cepat. Siluman anjing itu udah mati. Sekarang hancurin meja itu, Hat, perintah Habib Hussein. Kak Fahad memukul meja itu. Tang. Kunci ban di tangannya terpental ke udara. Kak Fahad kebingungan. Sementara itu aku melihat ada bayangan hitam terbang dengan cepat ke arahnya. Kak Fahad! Teriakku dan tuk! Terdengar suara benturan di dada Kak Fahad. Ia langsung muntah darah dan ambruk. Habib Hussein bangkit menatap ke arah hutan. Ada yang datang lagi, ucapnya. Tak lama kemudian, dari kegelapan muncul beberapa orang sedang berjalan mendekat. 1 orang menggunakan jubah putih dan merah, serta 3 orang menggunakan jubah hitam. Anggota sekte, ucap Kiai Mustafa. Bawa Fahad ke mobil, perintah Habib Hussein. 2 orang santri mengangkat tubuh Kak Fahad yang tak sadarkan diri. Baru beberapa langkah, mereka sudah dikagetkan dengan suara ledakan. Ban mobil pecah, ucap Om Herman. Baru segitu aja udah panik. Ucap salah satu anggota sekte. Sementara orang berjubah hitam terlihat sedang menghitung. Lumayan 13 orang, ucapnya lalu tertawa. Hati-hati, mereka sepertinya punya kemampuan tenaga dalam, ucap Habib Hussein. Si jubah putih maju ke depan. Saya mencium bau darah Habib. Sayang sekali darahnya tidak seberharga anak itu, ucapnya. Siapa anak yang kamu maksud? Sahut Habib Hussein. Gilang, balas si jubah merah. Entah kenapa aku seperti mengenal suaranya. Ada apa, Gilang? Ia sepertinya tahu kalau aku perhatikan. Sial, aku sama sekali tak bisa mengingatnya. Suara siapa dia? Cepat bereskan. Si jubah putih berbalik badan dan pergi. Kini hanya tersisa 1 orang berjubah merah dan hitam. Prok. Si jubah hitam menepuk tangan. Seketika itu semua lampu mati. Ponsel pun ikutan mati. Suasana mendadak menjadi gulita gelap. Bulan pun sepertinya tak mau beranjak dari dekapan awan hitam. Ini hanya kemampuan dasar kami, terdengar suara wanita. Sudah pasti itu suara si jubah hitam. Pegangan tangan, teriak Habib Hussein. Bruk, bruk. Aku mendengar suara orang terjatuh ke tanah. Bruk. Kak Nasrul melepas pegangan tangan. Kak Nasrul, panggilku. Tapi ia tak menyaut. Aku meraba-raba ke bawah. Ada tubuh yang sudah tergeletak di tanah. Bruk. Tak lama kemudian, terdengar suara orang terjatuh di belakangku. Om Herman, teriakku. Sekarang kamu sendirian, Gilang. Lampu mobil kembali menyala. Aku terperanjat kaget saat melihat si jubah merah berada tepat di depanku. Tolong, teriakku. Namun tak ada satupun yang bisa menolong karena semuanya sudah tak sadarkan diri. Aku berusaha melarikan diri, tapi si jubah merah terlebih dulu menarik kaki ini. Sementara si jubah hitam menginjak dadaku dengan kencang. Aku memukul-mukul kakinya, tapi ia bergeming. Dada ini mulai terasa sesak. Dengan sekuat tenaga, aku menarik kaki si jubah hitam. Ia terjengkang. Kutarik jubahnya. Ternyata ia seorang wanita. Magdalena, panggil si jubah merah. Sepertinya ia sedang lengah. Bergegas aku menarik jubahnya. Seret, jubah itu terlepas. Aku sangat terkejut melihat wajahnya. Pak Rian. Sementara itu Pak Rian tersenyum. Halo Gilang, jangan kaget gitu dong, ucapnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Rasa bersalah telah bersekongkol dengan Haji Ropi atas kecelakaan itu. Rasa bersalah karena telah membunuh Samson. Ya, pasti itu ulahnya juga. Kau diam aja, ucap Magdalena. Aku melirik wanita muda berambut panjang itu. Mungkin usianya tak begitu jauh dariku. Kenapa bapak ngelakuin ini semua? Padahal ibu udah baik banget sama bapak.
Samson juga gak bersalah, ucapku. Ibu kamu memang baik, Lang, tapi salah karena udah ngelahirin kamu. Kalau kucing itu cukup mengganggu. Apa yang salah dari saya, Pak Rian? Lena, kamu saja yang jelaskan. Saya mau menghabisi yang lain dulu. Pak Rian mengambil belati dari kantung jubahnya. Kamu tahu kenapa saya memakai warna merah? Saya nggak peduli, sahutku. Merah adalah darah. Sayalah yang biasa ditugaskan sebagai eksekutor. Pak Rian memutar-mutar belatinya. Siapa dulu ya? Gimana kalau Nasrul? Ia menatap tubuh Kak Nasrul. Bunuh saya saja, Pak, teriakku. Kamu terakhir, Gilang. Nyawa paling berharga dapat giliran terakhir. Apa bedanya saya sama orang lain? Kamu ditakdirin untuk ngancurin sekte ini, sahut Magdalena. Apa perlu aku ceritain semua, Om? Ia bertanya pada Pak Rian. Silahkan, Lena. Pak Rian duduk di atas meja. Toh sebentar lagi juga dia bakal mati. Biar gak jadi arwah gentayangan kayak ibunya. Jaga omongan Bapak, teriakku marah. Semua berawal dari sebuah ramalan. Magdalena mulai bercerita. Ki Mangkuciwo, salah satu paranormal andalan sekte ini, bisa dibilang yang ilmunya paling tinggi di antara yang lain. Ia pernah meramalkan akan ada 2 orang anak yang bisa menghancurkan sekte ini. Salah satunya itu kamu, Lang, ucap Arian. Apa yang Bapak takutin dari saya? Tanyaku bingung. Selama ini aku hanya suka nongkrong dan bermain game saja. Tak pernah berpikir sedikit pun tentang sekte ini, apalagi menghancurkannya. Bukan kamu, Lang, balas Pak Rian, tapi sosok yang ada di belakang kamu. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Sosok apa? Kamu gak bisa ngelihat dia, tapi Bapak bisa. Dari kecil dia sudah menjaga kamu. Kami sempat mengusirnya, tapi waktu ibu kamu meninggal, dia balik lagi, balas Pak Rian. Dia itu yang bikin kamu dari kecil sampai sekarang selalu lolos dari kematian. Dia juga yang bikin Bapak kecolongan waktu kamu ternyata tidak jadi ikut rombongan ziarah, sambungnya. Aku ingat sekali. Pak Rianlah yang pertama kali memberitahu tentang kecelakaan itu dan memelukku. Ya, sekarang rasanya jijik sekali membayangkan momen itu. Kamu juga lolos dari kecelakaan motor dan mobil. Itu semua karena si kakek sialan, sambungnya lagi. Kakek sialan? Apa maksudnya kakek bersorban yang tadi membantuku menarik para tumbal dari tubuh siluman anjing? Kalau memang benar, aku berharap ia bisa menolong sekali lagi. Udah, Om, jangan terlalu banyak ngobrol. Sekarang habisin mereka. Aku mau cepat pulang ke Jakarta, ucap Magdalena. Kamu pilih yang mana dulu? Tanya Pak Rian. Kakek tua itu dulu, sedikit merepotkan. Magdalena menunjuk Habib Hussein. Jangan. Aku bangkit dan berdiri di depan tubuh Habib Hussein. Minggir. Pak Rian berjalan mendekat. Dibilang minggir, ia mengibaskan tangannya. Tubuh ini tiba-tiba terpental ke samping hingga menimpa salah satu santri. Habib, bangun, teriakku. Pak Rian bersiul sembari memutar-mutar belatinya. Tiba-tiba ia terpental ke belakang. Habib Hussein pun terbangun. Alhamdulillah, seruku. Kok bisa? Magdalena terlihat kebingungan. Ilmu kamu itu masih lemah, balas Habib Hussein seraya bangkit. Aku pun berdiri di sampingnya. Yang lain gak dibangunin, Bib? Tanyaku. Gak usah, biarin aja dulu. Mereka masih kena sirup dari anak itu, balas Habib Hussein. Sirup? Sirup sejenis ilmu hitam untuk membuat orang tidur. Oh, kayak hipnotis gitu, tatap mata Ojan. Bukan. Oh, kirain, tapi bagus banget buat orang yang suka begadang. Aku pun tersenyum pada Magdalena. Kamu bangunin aja semuanya. Bisikin ayat kursi berulang-ulang di telinga mereka. 2 orang ini biar saya yang lawan. Sombong banget kakek tua ini, ucap Pak Rian. Ada bayangan hitam besar yang muncul di belakangnya. Bayangan yang membuat Kak Azim sampai muntah darah. Bayangan hitam itu bergerak dengan cepat ke arah Habib Hussein. Awas, Bib, teriakku. Duak. Aku bisa mendengar suara benturan keras.
Habib Hussein masih berdiri tegak. Kamu fokus bangunin mereka aja. Oke, aku menghampiri tubuh Kiai Mustafa. Terdengar suara tepuk tangan. Seketika itu pandanganku berubah gelap. Lo mau ngerasain apa yang para tumbal rasain sebelum mereka mati? Dari suaranya itu sudah pasti Magdalena. Bah, Magdalena sudah ada di hadapan, lalu memandangku dengan kencang. Begitulah ekspresi mereka saat tahu kematian ada di depan mata. Bah, aku bangkit dan meraih kakinya. Bruk, ia terjatuh. Dengan cepat aku memegang tangan kanannya. Ia pun berontak mencoba memukulku dengan tangan kirinya. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.